Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perayaan perjamuan kudus di tahun ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri melalui perayaan perjamuan kudus saat ini. Kami boleh diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjalani hidup dengan baik. Dan saat ini firman-Mu akan diberitakan. Tuhan, mampukan kami semua untuk memahami kehendak-Mu. Berilah kami hikmat dan kekuatan, agar kami mampu memahami kehendak Tuhan melalui pembacaan dan perenungan sabda yang akan kami baca, dengar, dan renungkan saat ini. Berkuasalah atas kehidupan kami saat ini ya Tuhan Allah, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-23, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penetapan Perjamuan Malam. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya." Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kondisi bumi yang sedang bergumul akibat ancaman virus COVID-19 ini, mari kita bersama memaknai pelaksanaan perjamuan kudus dalam persekutuan di rumah-rumah tangga kita saat ini. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah salah satu perayaan sakramen dalam tradisi gereja Protestan, khususnya dalam tradisi gereja Protestan Indonesia Donggala. Perjamuan kudus merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus kepada gerejanya untuk dilaksanakan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perikop kita di kisah perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum ia mengakhiri seluruh karya penyelamatannya di bumi ini. Pada kesempatan perjamuan akhir ini, saudara-saudara, Tuhan Yesus menjelaskan
kepada murid-muridnya bagaimana dia akan menderita dan tidak akan memakannya lagi sampai ia memperoleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Lalu Yesus mengambil cawan dan roti sebagai tanda tubuh dan darah yang telah dicurahkannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu mengucap syukur dan mengatakan, "Ambillah dan bagikanlah di antara kamu." Saudara-saudaraku, roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darah Kristus sesungguhnya mau menunjukkan kepada kita tentang gambaran pengorbanan Kristus yang didasarkan pada cinta kasih atau belas kasih Allah bagi dunia ini. Sebagaimana dia mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus telah memberikan seluruh hidupnya bagi manusia dan juga bagi dunia ini, sehingga perjamuan kudus yang kita laksanakan merupakan firman yang nyata dalam kehidupan orang percaya, sekaligus sebagai tonggak iman kekristenan kita untuk memaknai penderitaan Tuhan Yesus bagi penebusan dosa-dosa manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjamuan kudus yang kita laksanakan merupakan perintah untuk mengingat Tuhan Yesus, sekaligus juga untuk menguatkan dan meneguhkan keyakinan kita kepadanya. Dan perjamuan kudus merupakan perintah untuk mengingat pengorbanan Yesus Kristus melalui tubuh dan darahnya yang telah dicurahkan untuk menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, tentu kita perlu memaknai perjamuan kudus dalam hidup kita, di mana firman itu hidup dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana firman itu hidup di dalam kehidupan kita, supaya hidup ini dapat dipecah-pecahkan untuk kehidupan yang lain. Saat ini kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kehidupan ini dibagikan atau dipecah-pecahkan untuk kepentingan kehidupan umat manusia lainnya. Dan itulah hidup yang berbagi, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia memecah-mecahkan tubuhnya untuk keselamatan manusia dan dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menghadapi tantangan COVID-19 ini, tentu kita bertanggung jawab untuk dapat memelihara kehidupan dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi ini, dengan cara bagaimana kita menjaga kehidupan kita agar kehidupan yang lain dapat dijalani dengan baik. Dan jangan kita menjadi penyumbang dari penyebaran virus COVID-19, tetapi bagaimana kehidupan kita ini dapat kita pelihara, dapat kita jaga, agar orang lain pun juga dapat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Semoga firman Tuhan hari ini akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan di dalam memaknai perjamuan kudus di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada dalam menghadapi tantangan COVID-19 ini. Terpuji Kristus. Amin.